Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tanri Mabarita, NIM 093202000199, kelas C6, kelompok 4B, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pesawat Edward. Tujuan percobaan pesawat Edward. Tujuan instruksi umum, kami dapat memahami penggunaan pesawat Edward dalam penentuan tetapan gravitasi. Tujuan instruksi khusus, 1. Menjelaskan peristiwa gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. 2. Menentukan percepatan. 3. Menentukan nilai gravitasi. Teori dasar. 1. Sejarah pesawat Edward. Pesawat Edward diperkenalkan oleh ilmuwan asal Inggris George Edward 1746 sampai 1807 untuk mendemonstrasikan berlakunya hukum 2 Newton. Alat ini terdiri dari 2 buah beban dengan massa yang sama dan dihubungkan dengan tali bermassa kecil. 2. Pengertian pesawat Edward. Pesawat Edward merupakan alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati hukum mekanika gerak yang berubah beraturan. Pesawat Edward adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tegangan, energi potensial, dan energi kinetik dengan menggunakan 2 pemberat massa berbeda dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol. 2. 3. Hukum Newton. Hukum Newton adalah 3 rumusan dasar dalam fisika yang menjelaskan dan memberikan gambaran tentang kaitan gaya yang bekerja dengan gerak yang terjadi pada suatu benda. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Rumus hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda diam. Hukum 2 Newton, bunyinya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan gaya, M sama dengan massa benda, A sama dengan percepatan. Hukum 3 Newton membahas tentang interaksi 2 benda di mana jika benda pertama memberikan gaya aksi A, benda kedua selalu membahas pada menggunakan gaya reaksi pada benda pertama sama besar dan berlawanan arah. Rumus hukum 3 Newton, F aksi sama dengan F reaksi. 4. Gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Macam-macam gaya. 1. Gaya gesek. 2. Gaya berat. 5. Hukum Newton tentang gravitasi. 6. Teori gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. 7. Gerak translasi. Gerak lurus adalah gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya, dapat berupa vertikal atau horizontal. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi atau pergeseran apabila objek yang lintasannya berupa garis lurus. Contoh, gerak sebuah balok di atas permukaan datar tanpa mengguling dari posisi 1 ke posisi 2 pada jarak yang sama. Dapat pula jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu trans yang beraturan, di mana biasanya dalam rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang sama besarnya. Dalam peristiwa gerak pada pesawat Edward ini, gerak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah pengembangan dari gerak lurus beraturan karena pada gerak lurus beraturan kecepatan gerak benda tetap dan tidak ada percepatan. Gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gerak lurus beraturan adalah gerakan benda yang lintasannya lurus dan kecepatan tetap atau konstan. Berarti sebuah benda yang bergerak lurus beraturan menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. 8. Gerak rotasi. Gerak rotasi atau gerak melingkar merupakan gerak
suatu benda pada porosnya pada sebuah lintasan melingkar. Bila sebuah benda mengalami gerak rotasi melalui porosnya, ternyata pada gerak ini akan berlaku persamaan gerak yang ekuivalen yang sama dengan jarak linier. 9. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau berarah kecenderungan pada benda bergerak. Alat dan bahan. 1. Pesawat Edward. 2. Rollmeter. 3. Stopwatch. 4. Beban pemberat 2 buah beban silinder. 5. Neraca analitik digital. Saya akan menjelaskan hasil pengolahan data. Dari tabel pengamatan diketahui jarak SBC untuk pengamatan pertama 0,40 dan jarak XBA pengamatan pertama 0,60. Untuk jarak pengamatan kedua 0,50, XBA sama dengan 0,50. Untuk waktu pengamatan pertama TBC 1,21, 1,22, 1,22. Untuk TBC pengamatan kedua 1,0, 1,6, 1,7. Untuk TBA pengamatan pertama 0,94, 0,94, 0,95. Untuk pengamatan kedua 0,63, 0,61, 0,64. MBA sama dengan 0,12 kg. MS sama dengan 0,159 kg. Menentukan nilai rata-rata TBC per N. TBC sama dengan sigma TBC per N sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 per N. TBC 1 sama dengan sigma TBC 1 per N. 1,21 ditambah 1,21 ditambah 1,22 per 3 sama dengan 1,22. TBC 2 sama dengan sigma TBC 2 per N. 1,06 ditambah 1,6 ditambah 1,07 sama dibagi 3 sama dengan 1,06. TBA sama dengan sigma TBA per N. T1 ditambah T2 ditambah T3 per N. TBA 1 sama dengan sigma TBA 1 per N. 0,94 ditambah 0,94 ditambah 0,95 dibagi 3 sama dengan 0,945 S. TBA 2 sama dengan sigma TBA per N sama dengan 0,63 ditambah 0,61 ditambah 0,64 dibagi 3 sama dengan 0,62 second. Cari persamaan benda dan percepatan gravitasi. AN sama dengan 2 dikali XBC ditambah XBA dibagi TBC kuadrat ditambah 2 dikali TBC dikali TBA. A1 sama dengan 2 dikali 0,40 ditambah 0,60 dibagi 1,21 kuadrat ditambah 2 dikali 1,21 dikali 0,94 menghasilkan 0,046 meter per second kuadrat. A2 sama dengan 2 dikali 0,50 ditambah 0,50 dibagi 1,06 kuadrat ditambah 0,1,06 dikali 0,62 sama dengan 0,82 meter per second kuadrat. Untuk gravitasi, Gn sama dengan Ms ditambah Mb dikali An per Mb. G1 sama dengan 0,159 ditambah 0,012 dikali A1 per 0,012 dikali 0,046 menghasilkan 0,655 meter per second kuadrat. 9G2 sama dengan 0,59 ditambah 0,012 dikali A2 dibagi 0,012 dikali 0,82 menghasilkan 41,136 meter per second kuadrat. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin panjang lintasan gerak dari suatu benda, maka waktu tempuh yang dibutuhkan
juga akan lebih banyak. Hal ini dikarenakan jarak yang ditempuh benda berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan. Ayat yang berhubungan. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dan dengan serapi-rapinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.